Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini aku mau jelasin terkait dengan materi CRUD atau Create, Read, Update, dan juga Delete. Nah, nanti harapannya itu kita bisa buat blog kayak gini. Nanti kita bisa create, kemudian read, update, dan juga delete. Nah, langkah pertama itu kita harus membuat tabelnya dulu, tabel dari database-nya. Nah, tabelnya di sini aku mau kasih nama blocks. Nah, caranya gimana? Kita harus jalanin perintah ini. PHP Artisan Make Migration Create Blocks Table. Nah, nanti dia bakal membuat sebuah file yang letaknya di sini. Di folder app, kemudian folder database, kemudian ada di folder migration. Nah, di sini dia ada ini ya yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita masukkan apa aja, atribut apa aja yang mau kita masukin ke tabel itu. Nah, di sini karena tentang blog ya, jadi yang dibutuhkan itu adalah terkait dengan judul dan juga isi blog. Nah, habis itu kita deklarasiin di sini, yang mana judul itu dengan tipe string, isi juga tipe string, kayak gitu. Nah, ID ini fungsinya untuk sebagai primary key dari sebuah entitas itu nanti. Kemudian timestamp ini nanti ada create add dan juga updated add kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan udah di bagian model yang telah kita buat tadi, yaitu yang namanya block, kita buat sebuah array yang namanya protect fillable. Ini apa artinya? Dia adalah nama-nama atribut yang boleh kita isi kayak gitu. Jadi kan tadi ada atribut ID, judul, isi, dan juga created add dan juga updated add kayak gitu. Jadi ini nanti atribut-atribut ini tuh bakal diisi oleh kita kayak gitu. Nah, setelah itu kita buat database yang namanya blog. Ya, kayak biasa nanti kalian klik new, kemudian di sini nama database-nya blog, kemudian create, kayak gitu. Nah, kalau misalkan database-nya udah dibuat, kalian bisa ke file yang namanya .env. Ini, .env. Nah, harusnya kalau default-nya database-nya itu namanya Laravel. Nah, kayak gini. Kalian ganti sesuaiin dengan nama database yang telah kita buat tadi, yaitu blog. Kayak gitu, jangan lupa save. Nah, kemudian kita jalanin perintah PHP Artisan Migrate. Ini artinya apa? Dia menjalankan migrasi database ke database yang kita punya. Kan tadi tabel yang kita punya itu ada blocks ya. Nah, dia nanti dimasukin ke database yang telah kita create tadi, kayak gitu. Nah, ini nanti proses creatingnya kayak gitu. Nah, nanti di database yang kita punya, tampilannya tuh kayak gini. Nah, nanti ada tabel yang kita buat yaitu blog dan juga tabel ini yang lain itu adalah tabel default dari si Laravel-nya. Nah, ini tabel yang telah kita buat ada atribut ID, judul, isi, created add, dan juga updated add. Nah, ini udah ada isinya karena aku tadi udah proses create terlebih dahulu kayak gitu. Nah, setelah itu kita buat halaman namanya dashboard. Cara buat halamannya gampang, jadi di folder view ini kalian bisa klik new file, habis itu kasih nama misalkan dashboard gitu ya misalkan. Kemudian tinggal tambahin blade.php kayak gitu doang. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ini aku mau hapus karena aku udah bikin file dashboard. Kita lihat dulu. Nah, file dashboard ini dia berisi apa namanya tabel yang menampilkan isi database atau isi bloknya nanti. Nah, cara nampilnya gimana? Kita bisa pergi ke controller. Oke, nah tadi kan kita udah buat fungsi indeks ya, cuman kan cuma return view dashboard doang. Nah, buat mengambil semua data di database itu kita pakai fungsi kayak gini. Variable block, kemudian block, titik dua all, kayak gitu. Nah, kemudian variable block ini kita compact jadi satu ke dalam sebuah array, jadi nanti ditampilkan di halaman view yang namanya dashboard, kayak gitu. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan kita memakai model yang notabene adalah model blok, kita harus menginisialisasi nama bloknya dengan cara kayak gini. Use app / model / blok kayak gitu. Jadi dia memanggil bloknya, kemudian blok itu kita pakai di controller ini kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa ke web atau untuk mengatur routingnya. Nah, kalau sebelumnya
ini kan indeks ya, fungsi indeks. Jadi dipanggil di block controller, kemudian fungsi indeks. Coba kita jalanin. Nah, indeks kayak gini tampilannya. Ini adalah isi dari database yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian di sini kan belum ada tombol create ya. Sekarang kita coba tambahin tombol create di sini. Jangan lupa tag A, kemudian kita kasih button namanya create. Nah, di sini mengarah ke halaman create atau ke root create. Nah, di sini root create adalah root create itu memanggil fungsi create yang ada di block controller. Nah, fungsi create di block controller itu dia memanggil atau mengembalikan view atau tampilan dari file yang namanya create. Jadi kalau kita refresh, nah udah ada tombol create kan, kalau kita klik nanti dia mengarah ke form untuk menambahkan sebuah blok kayak gitu. Nah, untuk kode yang create itu kayak gini. Jadi biasa aja dia ada sebuah form, kemudian actionnya di sini adalah nama root yang kita buat untuk mengeksekusi atau menyimpan si blok ini. Kemudian ini nama judulnya, dan ini sebuah inputan untuk judul, dan ini untuk input untuk isinya. Kemudian ada button untuk submit. Sekarang kita coba. Misalkan kita mau menambahkan blok 2 atau judul blok 2. Kemudian isi blok 2. Nah, kita klik create. Dia bakal kesimpan di database. Nah, kenapa bisa dia kesimpan di database? Jadi, ini kan tadi aksinya atau actionnya adalah root yang namanya post. Kita cek lagi di web.php. Dia root post itu mengeksekusi atau memanggil fungsi post yang ada di block controller. Kita lihat fungsi post. Nah, di sini kita memakai library dari Laravel atau yang namanya request. Nah, di sini dia memvalidasi dalam sebuah inputan itu yang mana judul itu dibutuhkan dan isi dibutuhkan. Kalau misalkan judul kosong dan isi kosong, itu pasti bakal error kayak gitu. Kemudian blok ini menginisialisasi dari model blok. Kemudian judul, atribut judul itu disimpan atau diambil dari requestan judul, kemudian atribut isi diambil dari requestan isi, kemudian dia di-save. Nah, setelah di-save dia redirect kembali ke dashboard kayak gitu. Jadi alurnya kayak gitu. Sekarang kita coba untuk edit si postingan ini tadi. Kita coba klik edit. Nah, untuk tombol edit sendiri, dia mengarah ke root yang namanya edit. Kayak gini. Jadi tadi ada button edit, untuk rootnya itu namanya edit, / kemudian ini adalah ID-nya. Kenapa harus ada ID? Jadi setiap data itu memiliki ID yang berbeda-beda. Jadi dia yang membedakan antara data satu dan data lain itu yang berbeda. Kayak gitu. Jadi ID ini diperlukan supaya dia bisa mengidentifikasi bahwa data ini yang mana kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat di web PHP-nya atau di routingnya. Nah, untuk edit ini, dia ada dua macam sebenarnya, edit sama update. Edit itu untuk menampilkan formnya, yang mana itu nanti isinya adalah value yang lama, kemudian update ini proses untuk menyimpan ke database-nya. Untuk yang edit ini, kita pakai metode get. Jadi dia memanggil fungsi edit yang ada di block controller. Kita lihat dulu. Nah, untuk fungsi edit, di sini parameternya kan ID yang telah kita lempar tadi di buttonnya itu. Nah, kemudian kita buat variabel block yang mana dia itu menyimpan data-data yang menemukannya itu berdasarkan ID. Jadi dia pakai sintaks kayak gini, block.2.2 find ID. Kemudian disimpan di dalam sebuah array dan dia ditampilkan di halaman edit kayak gitu. Nah, kita coba lihat di file editnya. Nah, di file edit ini dia menggunakan metode put. Kenapa? Karena nanti dia mengedit ke database-nya kayak gitu. Nah, perlu diperhatikan kalau misalkan mengedit untuk menampilkan halaman edit itu kita bisa pakai yang namanya value. Nah, value kemudian ini adalah memanggil nilai dari database.
yaitu pakai dolar, blok, kemudian judul. Oh ya, blok ini dari mana? Blok itu adalah variabel yang telah kita buat di sini. Nah, di edit ini kan kita buat tadi blok. Nah, kalau misalkan di sini variabelnya misalkan namanya artikel, berarti di sini juga namanya artikel kayak gitu. Jadi samakan dengan variabel yang telah kita buat di controller. Nah, untuk text area sendiri kita nggak pakai value, jadi langsung di-update di antara text area kayak gitu. Kemudian untuk action-nya adalah update dengan membawa parameter ID. Ini artinya dia menyimpan ke dalam database dengan ID yang telah kita bawa tadi, kayak gitu. Sekarang kita coba tambahkan edit kayak gini. Kemudian kita klik update. Nah, dia bakal udah ke update nih, judul blok 2 edit dan isi blok 2 edit, kayak gitu. Kemudian yang terakhir yaitu delete. Kita bisa delete ini, tinggal klik. Nah, dia langsung ke delete. Nah, jadi caranya itu kita buat root dengan metode get. Namanya routingnya itu adalah delete dengan membawa ID lagi-lagi karena dia bisa agar bisa menemukan data mana yang mau di delete kayak gitu. Kemudian fungsi yang dipanggil adalah namanya delete. Untuk fungsi delete sebenarnya gampang, jadi kita tinggal nemuin data dari ID tersebut, kemudian kita tinggal pakai fungsi delete dan redirect ke halaman dashboard. Nah, jadi kayak gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tanya di grup atau bisa PC ke aku. Untuk video kali ini udah cukup, jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.